Kalisa Chantara adalah seorang aktivis perempuan muda yang lahir pada tanggal 7 Desember 2002. Umumnya dikenal sebagai co-founder dari salah satu NGO atau non-governmental organization yang bernama Arise Rose. Organisasi tersebut dipimpin oleh berbagai pemuda yang ingin berkontribusi dalam mendidik masyarakat soal masalah-masalah yang tidak sering diomongkan. Ia juga membangun beberapa kampanye dan proyek seperti Your Story is Heard dan Brave to be Bear. Your Story is Heard mendiskusikan adanya kekerasan seksual agar membantu korban dari kejadian tersebut untuk lebih terbuka. Dan Brave to be Bear adalah kampanye yang mengingatkan kesadaran atas body positivity supaya orang-orang bisa memiliki pandangan positif terhadap tubuhnya sendiri. Setelah terjun ke dalam dunia aktivisme pada 2020, ia juga membangun sebuah platform yang besar dengan pengikut sebanyak 45.000 di Instagram dan 30.900 di TikTok. Jadi, hai Kalisha, aku Abe. Jadi hari ini aku mau wawancara mengenai isu-isu aktivisme muda di era sosial media sekarang ini. Jadi pertanyaan yang aku pertama punya itu, menurut kamu sendiri, apa itu sebenarnya menjadi seorang aktivis? Kalau menurut aku itu adalah seorang aktivis itu adalah seseorang yang berani menantang, membedah, dan membuka pikiran untuk sesuatu hal yang sudah diset dengan masyarakat kita. Jadi kayak norma-norma atau naratif yang sebenarnya udah kayak internalize atau mendalami banget gitu, udah kental di masyarakat kita. Tetapi sebenarnya sesuatu hal yang normal itu belum tentu benar atau belum tentu menguntungkan untuk semua pihak gitu, atau belum tentu setara atau adil. Jadi dari semua itu aktivis-aktivis adalah orang-orang yang berani melihat beyond that gitu, membedah, menantang dan melihat weighing down the factors tanpa ada bias. Kan dari definisi Kalisha sendiri ini kan aktivis adalah sesuatu yang bisa dianggap berat kan ya. Dan Kalisha sendiri kan masih murid SMA nih, masih muda. Sebagai aktivis muda, apakah ada orang-orang yang pernah meremehkan kamu karena umur? Oke. Tentu saja pasti ada yang meremehkan. Kayaknya kita jadi siapapun di dunia ini pasti ada orang yang remehin karena balik lagi ke perspektif. Kalau aku sendiri sih, aku belajar untuk menyaring dan menjadi pelajaran untuk lebih self-aware. Jadi kadang itu kita nggak sadar bahwa kita itu mungkin come off as sok tahu, atau misalnya informasi yang kita punya itu kurang faktual atau sangat subjektif, kurang objektif, atau mungkin terlalu objektif dan terlalu tidak ada pesannya gitu. Jadi aku sih ngelihat remehan itu sebagai gimana cara aku bisa improve. Tapi kalau misalnya emang menurut aku konotasinya negatif, aku saring dan aku jadiin kayak ya udah lewat aja gitu. Aku sendiri kan ini udah ngikutin Kalisha udah rada lama ya, udah dari tahun lalu nih bisa dibilang. Dan aku ngelihat Kalisha sendiri nih ngebikin kampanye-kampanye baru tahun ini yang aku lihat tuh ada dua yang paling bisa dilihat paling besar lah, yaitu Your Story is Heard sama Brave to be Bear. Bisakah kalian tolong jelasin tujuan hal-hal dan kampanye-kampanye tersebut? Oke, jadi kalau Brave to be Bear itu sebenarnya awal mulanya itu mulai dengan sesuatu motif yang lumayan selfish. Jadi aku growing up, aku tuh sangat struggle dengan my body hair, my jerawat gitu, komedo, terus kayak my skin, just me gitu loh. Nah, aku menggunakan tagar Brave to be Bear itu untuk mencari orang-orang yang mempunyai struggle yang sama, dan ayo bareng, gue pengen naik bareng kalian nih, gue pengen grow bareng kalian, jadi temenin gue accept myself karena it's so hard for me. Nah dari situ lama-lama itu terpancar ke diri aku sendiri, termanifestasikan, dan dimana aku jadi lama-lama kayak beneran gak peduli gitu loh, bukan yang gak peduli as in gak ada self-care, tapi I do my best to take care of myself
and the result, the natural process of keluar jerawat atau misalnya emang body hair yang emang natural gitu dan normal, aku jadi biasa aja, acuh gitu loh, yang kayak ya udah, yang penting I know I did my best. Dan dari situ semakin meluas karena mungkin pas awal aku yang tadi aku bilang motifnya itu untuk mencari orang komunitas yang supaya aku bisa growing my own confidence with other people, tapi lama-lama karena udah internalize jadi kayak terpancarnya lebih mudah gitu. Nah, kalau Your Story is Heard, aku tuh emang sering mengalami banyak kayak catcalling kayak gitu-gitu, dan beberapa kali juga misalnya kayak aku kan dulu sering naik kereta kayak gitu-gitu, kayak very uncomfortable stairs kayak gitu-gitu, dimana aku merasa ini this is not right gitu loh. Terus aku juga riset ngelihat statistik dari Komnas Perempuan dan lain-lain. Aku jadi gerem banget ngelihat statistik di mana banyak banget orang di luar sana menjadi korban atau penyintas dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual gitu. Jadi dari situ aku waktu itu tuh sebenarnya again subconscious motive, aku lagi mendiskusikan tentang RUU PKS. Terus dari situ aku kayak banyak yang nge-DM aku gitu, ngasih tahu tentang cerita mereka. Dan aku kayak, this is not right gitu loh. I don't want my kids nanti in the future to grow up in a society yang masih banyak sekali, masih besar sekali skalanya orang-orang yang ignorant atau orang-orang yang emang ingin menyakiti orang lain. Jadi aku merasa itu sebagai responsibility aku sendiri untuk membantu berkontribusi untuk creating a better society for my future children gitu. Dan dari situ aku juga merasa aku mau ngebantu orang-orang di luar sana yang menjadi survivors gitu. Kayak they need a place to tell gitu. Karena kan again naratif dari korban itu masih kayak lumayan ya parah gitu ya, kayak orang mikirnya kayak kalau lo korban, lo kotor, lo jelek, gini, padahal tuh bukan salah mereka. Jadi aku, gimana caranya gue bisa ngebantu bikin space nih. Terus kayak, I felt very, aku merasa there's like this kind of self-hatred gitu, karena kayak, gila gue punya platform gede gitu, lumayan, like I have a following, tapi gue nggak bisa berkontribusi apapun gitu, kayak, gimana cara gue bisa ngebantu ya, makanya gue pakai my viewers itu gimana caranya I can use that amount of following jadi a platform di mana para korban yang ingin sekali aku bantu bisa menyuarakan tentang pengalaman mereka atau take back control over their stories gitu. Jadi ya, mulai. Ini udah cerita tentang inspirasi dan motif dalam membuat kampanye-kampanye ini. Dari following yang udah dipunya, gimana sih cara membangun kampanye ini untuk menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang? Kalau dari aku itu sih, yang pertama banget itu harus punya motif dan purpose, walaupun subconscious ataupun conscious ya, yang kuat. Karena saat drive kita itu kuat, kita akan melakukan apapun untuk mencari cara untuk merealisasikan hal tersebut gitu. Jadi ya, pertama drive-nya itu harus kuat. Terus, aku mau ngasih tahu sedikit. Jadi, aku punya formula cara kerja. Ini sebenarnya baru gitu, tapi kan aku kan sekarang Your Story is Heard itu kan jadi community organization ya, organisasi komunitas. Dan di situ aku baru banget ada volunteers, dan cara aku bikin program namanya learning program. Itu internal. Sebenarnya internal tuh maksudnya dijalaninnya internal, tapi kayak kita boleh ngomong ke eksternal itu. Jadi di learning program itu aku gimana caranya volunteers aku ini belajar juga tentang isu-isu mengenai feminisme gitu. Nah di learning program aku ini aku menjalankan sistem namanya IEI. Jadi Intention, Execution, Impact. Jadi setiap kali kita mengerjakan apapun kita harus mempunyai intention yang kuat. Nah habis itu, kita harus mencari cara yang terbaik, eksekusi yang terbaik, supaya intention kita ini bisa tersalurkan dengan baik. Ketiga, kita harus bisa mengantisipasi impact-nya. Apakah akan sesuai dengan yang kita ekspektasikan? Kalau misalnya tidak, plan B-nya gimana? Nah, kalau untuk memulai sesuatu kampanye, balik lagi, drive itu harus kuat. Kedua, eksekusinya itu
yang paling mempengaruhi supaya kampanyenya itu jalan dengan lancar adalah kita harus berkomitmen dan harus punya konsistensi. Karena kalau misalnya kayak one time thing, ya udah biasanya didengarnya segitu aja gitu. Karena kayak sekarang itu sering banget ya namanya viral gitu, kayak viral sekali doang, 2 kali, tapi habis itu people forget about it. Jadi gimana caranya kita tetap konsisten dan tidak langsung kemakan sama the haze of fame gitu. Balik lagi ke drive. Kan ini bisa banyak ada momen-momen di mana kamu down gitu. Dari feedback, bisa dari keluarga, bisa dari media. Adakah misalnya sebuah moto atau seseorang yang selalu membuat kamu tuh selalu ingin lanjut dan get back up terus gitu? Itu sebenarnya misogynist. Aku melihat misogynist atau orang-orang yang melihat perempuan sebagai lower atau so much weaker gitu-gitu sebagai motivasi aku. Karena saat aku denger gitu, misalnya aku lagi jalan, lagi pergi, atau misalnya lagi kerja, lagi apa, terus denger orang-orang making remarks kayak, ya kan namanya juga cewek, atau misalnya aku naik ojek online gitu, terus orangnya bilang, ini pasti ibu-ibu nih yang nyetir, kayak gitu-gitu, semacam remarks seperti aja tuh langsung membara gitu loh, kayak gue mau dalemin feminism nih, gue mau tahu kenapa sih bisa sampai kayak gini, are women that bad, is it objective, emang kita emang beneran kayak gitu, apa misalnya ini subjektif, kalau subjektif kenapa, jadi kayak sebenarnya kalau ditanya inspirasi aku nomor 1 ya misogynist. Terakhir kan sehubungan dengan kepekaan anak-anak muda terhadap isu-isu sosial sekarang di sekitar mereka dan di Indonesia ataupun di seluruh dunia, apakah pesan yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia yang ingin menginspirasi orang-orang lain juga? Gimana caranya kamu tahu what you wanna do gitu. Nah, di sini tuh ada semacam pikiran yang rancu, karena orang ada juga yang malah kalau mikirin their actual true purpose malah jadi stres. Kayak, aduh gila gue useless banget, gue gak punya purpose. Berarti kalau kayak gitu ya live in the present moment dulu, jalanin dulu, dan biasanya kerasa gitu loh what you enjoy to do, what you fight for. Nah dari situ kalau misalnya udah mulai muncul, try to shape it up. Cari tahu gitu loh, cari tahu ini tuh kenapa. Kedua, setelah IEI tadi yang aku udah jelasin, self-awareness itu penting banget. Dan harus jujur sama diri sendiri. Kenapa sih gue melakukan ini? Kenapa gue suka banget ngelakuin ini? Kenapa gue gak suka ngelakuin kayak gini? Apakah emang gue struggle untuk commit? Apa emang gue stres di sini? Atau misalnya bla bla bla, itu emang harus banget self-aware. Karena dengan kita self-aware, kita jadi bisa aware sama surroundings kita gitu. Dan juga empati sama diri sendiri dan empati keluar. Jadi tahu kebutuhan diri sendiri dan tahu juga seberapa porsi yang bisa kita keluarkan untuk membantu orang lain di luar sana gitu. Dan terakhir aku juga punya yang di learning program aku namanya 3M, mendengar, menyuarakan, dan menganalisa. Jadi gimana cara kita put that learning mentality, yaitu kita mendengar, kita menyuarakan juga, dan kita menganalisa gitu. Ada tengahnya apa, yang kurang apa, yang plus apa. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke roots-nya adalah balik lagi ke tadi learning mentality, self-awareness, sama empathy. Dan kalau dari learning mentality, balik ke yang 3M sama IEI. Kalau misalnya ke yang self-awareness, gimana caranya jujur sama diri sendiri dan terus contemplate, gue tuh kenapa, gue kayak gini gimana, kuatin lagi intentionnya, motif dan purpose kita harus kuatin. Dan yang ketiga itu empathy, gimana caranya kita put ourselves in other people's shoes dan benar-benar mikirin kayak kalau gue jadi mereka, gue butuh apa, gue pengen orang lain bantu gue kayak gimana, dan bantu sesuai yang kita benar-benar rasa kita butuhin. Oke, I think itu aja buat hari ini. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat wawancara. Karena dedikasi Kalisha yang tinggi, ia dapat membangun platform di mana ia bisa meningkatkan kewaspadaan tentang masalah-masalah yang sedang terjadi. Ini membuat orang-orang lebih nyaman dan lebih vokal tentang masalah yang dialami, meskipun pengalaman tersebut tetap menghantui pikiran mereka. Ia tidak hanya menganjurkan kepentingan body positivity dan kekerasan seksual, tetapi ia juga mendiskusikan ketidakseimbangan gender dan perubahan iklim. Upayanya sebagai seorang aktivis memotivasikan dan mengedukasi orang-orang di sekitarnya supaya mereka lebih mengerti tentang situasi-situasi dunia.
Maka dari itu, Kalisha adalah figur muda yang menginspirasikan banyak anak-anak muda yang mempunyai keinginan untuk membuat dampak terhadap isu-isu tersebut.